Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Triani dengan NIM 10 12 52 19 dari kelas C625. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penerapan GSIGI. Yang pertama itu ada penerapan GSIGI. GSIGI itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengelola perusahaan agar berjalan secara transparan, adil, serta bertanggung jawab. Yang kedua ada tahapan penerapan GSIGI. Tahap persiapannya yaitu pada tahap awal ini, perusahaan mulai menyiapkan segala hal yang dibutuhkan sebelum GSIGI diterapkan. Kegiatan yang harus dilakukannya yaitu menyusun pedoman atau aturan GSIGI, memberikan sosialisasi kepada karyawan, dan mengadakan pelatihan terkait GSIGI, menganalisis kondisi perusahaan. Intinya, perusahaan sedang mempersiapkan dasar penerapan GSIGI. Yang kedua ada tahap implementasi. Tahap ini merupakan proses pelaksanaan GSIGI dalam kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan yang harus dilakukannya adalah menerapkan kebijakan dan aturan GSIGI, menjalankan tugas sesuai struktur organisasi, membentuk bagian pengawasan seperti audit internal, menerapkan kode etik dalam bekerja. Intinya, GSIGI mulai dijalankan dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penilaian terhadap penerapan GSIGI. Kegiatan yang harus dilakukannya adalah dengan melakukan audit dan penilaian kinerja, mengevaluasi pelaksanaan GSIGI, melakukan perbaikan jika terdapat kekurangan. Intinya, mengecek dan menyempurnakan penerapan GSIGI. Yang ketiga, ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang berkembang dalam perusahaan. Perannya dalam GSIGI itu membentuk sikap jujur dan disiplin, mendukung keterbukaan informasi, dan mendorong tanggung jawab kerja. Budaya organisasi yang baik akan membantu keberhasilan penerapan GSIGI. Nah, di sini juga ada GSIGI dalam keseimbangan ekonomi dan sosial. GSIGI tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan saja, tetapi juga memperlihatkan dampak sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Di sini juga ada prinsip-prinsip GSIGI. Yang pertama itu keterbukaan, transparansi. Perusahaan yang menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka. Yang kedua ada independensi. Perusahaannya harus menjalankan kegiatan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Yang ketiga ada kesetaraan dan kewajaran. Semua pihak harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Nah, yang keempat itu peraturan dan etika perusahaan. Yang pertama ada pengaturan perusahaan, yaitu merupakan aturan yang mengatur hak dan kewajiban seluruh karyawan. Di sini juga ada kode etik dan tanggung jawab profesional. Pedoman perilaku yang harus dipatuhi dalam menjalankan peraturan. Terus ada penanganan pelanggaran. Yang pertama itu ada penanganan penyimpangan. Setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Dan ada kebijakan pengaduan pelanggaran. Sistem yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran di dalam perusahaan ini meliputi ketentuan umum, pelapor, prosedur, penanganan laporan, pemantauan, tindak lanjut, perlindungan bagi pelapor dan terlapor, pemberian penghargaan kepada pelapor. Di sini juga ada standar operasional dan K3. Standar operasional prosedur atau SOP. Panduan kerja yang digunakan agar aktivitas perusahaan berjalan dengan teratur dan konsisten. Dan ada kesehatan, keselamatan kerja atau K3, upaya untuk menjaga keselamatan serta kesehatan karyawan selama bekerja. Terus di sini juga ada struktur organisasi dalam GSIGI. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. Kedua ada dewan komisaris, bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi. Perannya itu untuk mengawasi jalannya perusahaan dan memberikan arahan atau nasihat. Yang ketiga ada direksi,
yaitu bertanggung jawab dalam menjalankan operasional perusahaan. Tugasnya mengelola kegiatan perusahaan, mengambil keputusan strategis. Yang ketiga ada unit audit internal, berfungsi sebagai pengawas internal dalam perusahaan. Nah, perannya di sini yaitu untuk memastikan kegiatan sesuai aturan, mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Nah, untuk penutupnya, penerapan GSG ini membantu perusahaan menjadi transparan, terpercaya, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Mungkin video ini dicukupkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.